SD kok, bukan SMP. Oh, oke, sudah Tata ada Kak baper berarti. Habib sama Kak Azim. Oke, ya udah langsung saja nggih biar yang lain nanti menyusul. Ini saya juga masih japri-japri Kamen 9. Masih japri-japri Kamen 9 untuk segera bergabung. Kita mulai jam 3.40 nggih. 2 menit lagi. Saya tak japri. Sebentar. 2 menit lagi kita mulai. 3.40. Mungkin bisa dibantu kakak-kakak dari SMA IT Al-Uswah ya untuk segera mencolek temannya agar segera bisa hadir ya. Sebentar. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 3.40, saya mulai saja. Oke, semuanya, kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Semangatnya Kak Azi. Wah, yang lain, kakak-kakak yang lain belum terdengar suaranya. Oke, semoga kita tetap dalam kondisi yang selalu semangat ya, dimanapun keadaannya dan bagaimanapun keadaannya. Oke. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan koordinasi terkait raport BPI yang akan diselenggarakan oleh SMP. Salawat serta salam tak lupa tetap kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum acara dimulai, mari kita awali acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, alhamdulillah semoga dengan bacaan tadi dapat menambah berkah kegiatan koordinasi kita pada sore hari ini. Langsung saja ke agenda selanjutnya yaitu sambutan dari PJ BPI yaitu Ustadzah Utami. Monggo Ustadzah Utami, saya persilakan. Untuk sambutan bareng, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat kita
kepada kita nikmat iman, nikmat membina, dan nikmat keluarga yang senantiasa bersama kita. Dan semoga dengan begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan menjadikan kita senantiasa bersemangat untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh kamen yang bergabung pada sore hari ini. Insya Allah kita akan koordinasi sore hari ini untuk bersama-sama memahami bagaimana ke depannya ada rapot BPI seperti itu. Ini adalah salah satu langkah yang kita ambil dalam rangka untuk perapian administratif terkait pembelajaran BPI kita di SMPIT. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk bersama-sama memperbaiki BPI di SMPIT dan BPI kita semakin muntijah. Artinya adik-adik yang kita bina juga mendapatkan fasilitas sebagaimana dulu kita bina. Dan harapannya juga mereka bertumbuh, berkembang, mendapatkan pembinaan-pembinaan yang muntijah sebagaimana kita dulu mendapatkan, seperti itu. Dan harapannya wadah kita, institusi kita, SMPIT ini mampu menjadi wadah yang produktif untuk mencetak kader dakwah seperti itu. Jadi semoga Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga tidak menjadi beban bagi kita. Bismillah, kita akan kerjakan bersama-sama dan kita saling menyemangati, begitu ya kakak ya. Karena walaupun kita sudah setua ini gitu ya, kadang semangat itu naik turun. Makanya kita berjamaah ini dalam rangka tetap menjaga semangat kita untuk sama-sama berbuat baik. Insya Allah seperti itu. Insya Allah nanti akan dipaparkan langsung oleh Ustadz Jeffrey bagaimana alur dan bagaimana konten dari rapat BPI kita. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun menjadi wacana, begitu ya. Tahun ini sudah diinisiasi oleh Ustadz Jeffrey dan Ustadz Nasir ya untuk bagaimana pembuatan rapat BPI di SMPIT. Semoga kita dapat menyimak dengan baik dan kita dapat menjalankan program ini dengan baik. Insya Allah seperti itu. Matur nuwun. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Hilal. Oke, terima kasih Ustazah Utami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, karena tiba-tiba ini kok gelap gini. Jadi langsung saja sosialisasi rapot BPI yang akan disampaikan oleh Ustadz Jeffrey. Kepada Ustadz Jeffrey, saya persilakan. Monggo. Baik, terima kasih Ustazah Hilal. Dan saya sapa terlebih dahulu, selamat datang kakak-kakak mentor SMPIT Al-Utsah Surabaya. Semoga tetap semangat dan tetap antusias di sore hari ini yang suasananya semakin sendu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada tauladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau dan menjadi salah satu penerima syafaat beliau di yaumil qiyamah. Baik, teman-teman, kakak mentor yang berbahagia, insya Allah ini sudah saya record di laptop saya. Nanti coba bagi kakak-kakak mentor nanti yang berhalangan hadir pada sore hari ini bisa, nanti akan saya upload di YouTube-nya sekolah ya, bisa akses melalui kanal YouTube sekolah. Nah, Ustadz-ustadzah dan juga kakak-kakak mentor sekalian, mohon izin share screen ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mensosialisasikan terkait raport BPI, yang mana raport BPI ini nanti rencananya akan diakses secara semi-online ataupun online, nanti tergantung dari kesediaan para kamen semuanya dan fleksibilitas para kamen semuanya, apakah bisa mengakses secara semi-online di SMPIT atau menginginkan untuk mengakses secara online full di rumah masing-masing. Nanti kalau misalkan para kamen ingin mengakses full, maka di rumah masing-masing, maka ini akan kita online-kan dan kita belikan hosting untuk aplikasi rapot kita. Jadi, untuk sementara, apa yang saya sampaikan ini, saya mengakses rapot online ini
di sekolah ya. Jadi menggunakan Ethernet atau LAN ya, local area network gitu. Sehingga saya harus mengakses menggunakan WiFi sekolah, yang mana WiFi itu juga diakses oleh server ya. Servernya ada di komputer Labcom. Sehingga saya pada kondisi saat ini mengakses LAN-nya server yang ada di Labcom. Jadi sudah terlihat semua Ustaz-Ustazah share screen saya? Sudah, Kak. Oke, nanti kalau seandainya ini kita ada di Labcom ya, ini insya Allah nanti saya tanya dulu, jadinya kita online kan atau baiknya diundang para kamen ke SMP, Ustazah Utami? Kalau secara efektivitas waktu sebenarnya bisa diisi dari Online kan ya? ya, itu lebih Baik. gitu ya. Oke, jadi nanti insya Allah akan kita online kan. Jadi URL-nya itu insya Allah nanti akan kita share ke panjenengan dan bukan menggunakan ini. Ya, gampangannya nanti kita akan share URL-nya. Nah, ketika panjenengan buka, nanti akan masuk di menu login seperti ini. Ada tulisan raport BPI, kemudian di sini SMPIT Al-Unsur Surabaya. Jadi sumber asli ini dikembangkan oleh Nur Akhwan dan kita sesuaikan oleh tim kesiswaan untuk keperluan SMP. Jadi kita dapat aplikasi ini secara gratis, kemudian kita mengubah beberapa coding ya yang ada di database aplikasi ini. Jadi kita ubah codingnya sehingga kita bisa mendapatkan dan kita sesuaikan dengan SMP. Nah, untuk loginnya cukup mudah, nanti ada username. Username-nya adalah nama panggilan kakak-kakak mentor semuanya. Jadi saya contohkan di sini namanya adalah nama saya sendiri ya. Untuk passwordnya semuanya sama ya. Passwordnya adalah guru 123. Jadi semuanya huruf kecil ya, tidak ada spasi. Passwordnya adalah guru 123. Kemudian kita login. Nah, di sini akan ada tulisan login berhasil, maka kita klik OK, sehingga kita akan berada di beranda rapot kita. Jadi di akun kita sebagai seorang murabi atau sebagai seorang kamen. Di sini ada keterangannya ya, namanya Jeffrey. NIP ini diambilkan dari kode kelompok. Jadi kalau kelas 7 maka diawali dengan D1. Nah, kalau kelas 8 maka diawali dengan D2. Kemudian kalau kelas 9 diawali dengan L1. Nah, untuk 3 digit di belakang ini merupakan digit persensi jenengan atau digit nomor absen pembinanya begitu. Nah, langsung saja kalau untuk pengisian kita langsung ke mapel yang diampu. Sesuai dengan buku yang ada dari JSIT, maka kita membagi mapel BPI kita itu ke dalam 8 mapel ya Ustaz-Ustazah dengan kode sebagai berikut. Ya, di sini bisa panjenengan lihat bahwa di sini ada AL, kemudian IB, PMAM, PSDMD ya. Kenapa kok disingkat? Karena database itu karakternya dibatasi sehingga kita tidak bisa menulis banyak, sehingga kita singkat. Jadi ini ada akidah lurus, kodenya adalah AL, kemudian ibadah benar, kodenya adalah IB, kemudian pribadi matang dan berakhlak mulia, PMAM, kemudian ini disiplin ya, bersungguh-sungguh, pribadi sungguh-sungguh, disiplin dan mampu mengendalikan diri, itu PSDMD. Kemudian ini adalah pemahaman Al-Quran, ya, memahami Al-Quran. Kemudian ini adalah wawasan yang luas, dan yang terakhir adalah life skill. Jadi ada 7, di mana 7 SKL ini sesuai dengan SKL yang ada di JSIT yang kita gunakan. Nah, Ustaz-Ustazah sekalian, atau kakak-kakak mentor sekalian, kita harus mengisi semuanya. Jadi mengisi semuanya agar ketika kita cetak rapotnya, itu kita bisa muncul nilainya ketika kita cetak rapot. Termasuk juga nanti nilai keterampilan. Akan tetapi, perlu saya tegaskan di awal, yang panjenengan isi cukup nilai pengetahuan saja. Adapun nilai keterampilan nanti akan kita ambilkan dari nilai pengetahuan dan kita uploadkan menggunakan
Excel yang upload nanti server. Jadi biar panjenengan lebih tidak begitu berat ya, harus ngisi 16 poin ya. Mohon maaf 14 poin, maka jenengan cukup ngisi 7 aja. Semuanya di nilai pengetahuan. Sebagai contoh nanti nilai pengetahuan ini ya. Di sini kan ada beberapa KD ya Ustaz. Ada 3 KD, kemudian ada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, untuk KD, saya beritahukan bahwa untuk KD ini tidak harus diisi semuanya, ya. Boleh diisi satu saja. Boleh diisi satu saja untuk KD. Sementara itu, untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, itu hukumnya wajib diisi. Kenapa? Karena kalau salah satu dari keduanya saja kosong, maka nilainya akan di bawah 50. Ya, nilainya akan menjadi jelek. Nah, nanti penilaiannya bagaimana? Nilai yang dimasukkan itu nilai yang mana? Nilai apa? Kan kita nggak pernah menilai. Nah, begini Ustadz-Ustadzah, kakak-kakak mentor sekalian, setidaknya kita itu sudah punya 2 nilai, dan insya Allah nanti akan punya 3 nilai, berikut juga dari nanti kesiswaan ya. Jadi untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, itu bisa panjenengan isi nilainya sesuai dengan nilai yang didapatkan anak-anak ketika mengerjakan ujian, ya, ujian BPI. Kemarin kita sudah melaksanakan 2 kali ujian, 1 kali di periode kemarin, bulan kemarin, kemudian 1 kali itu di hari ini ya, di pekan ini. Nah, itu kita bisa inputkan nilainya di sini. Bahkan kita bisa copy paste juga, ya. Dengan 1 nilai saja itu bisa dikopas untuk nilai ini, nilai KD, kemudian nilai tengah semester dan juga nilai akhir semester. Jadi 1 nilai itu mewakili 1 KD ya, dan juga nilai ulangan tengah semester dan juga nilai akhir semester. Apakah di setiap mapel? Boleh di setiap mapel. Tapi nanti tampilannya akan sama semua nilainya, ya. Sehingga kemarin kita sepakati di tim kesiswaan dan juga tim BPI bahwa untuk mapel akidah lurus ya, mapel 1, 2, 4, 1, 2, 6 ya. Untuk mapel 1, 2, 6 itu kita ambilkan dari nilai ujian anak-anak. Sementara untuk mapel 3, 4, dan 7 itu kita ambilkan dari nilai yang sudah diambil oleh wali kelas dan juga kesiswaan. Ya. Jadi nanti nilainya untuk poin 1 ya, mapel 1 akidah lurus, mapel 2 ibadah benar, sama nomor 6 ya, tentang wawasan luas, itu nanti nilainya diambil dari ujian BPI yang dilaksanakan 2 kali. Ya, 3 mapel ini nilainya itu. Kemudian yang untuk mapel nomor 3, 4, dan 7, ya, life skill, kemudian pribadi yang bersungguh-sungguh dan disiplin, ya, itu nanti nilainya didapatkan dari kesiswaan. Nah, adapun nilai Quran, ya, SKL nomor 5, nanti ini tugas dari para kamen adalah menanyakan, ya, menanyakan kepada para peserta didiknya di grup masing-masing. Ya. Berapa hafalannya? Kalau untuk D1 itu minimal juz 30. Kalau D2, 29 dan 30. Kalau L1 itu mulai dari juz 28. Artinya 1 juz untuk D1, 2 juz untuk D2, dan 3 juz untuk untuk L1. Nah, nanti kalau dia sudah tuntas, itu nilainya boleh misalkan tuntas dan dia melebihi, boleh nilainya nanti terserah kakak pembinanya, boleh 90. Asalkan jangan, kalau dia sudah tuntas artinya dia di atas 83. Itu namanya dia sudah tuntas. Nah, sekarang kita coba entrykan Ustadz-Ustadzah dan kakak-kakak mentor, misalkan di KD mengikhlaskan amal untuk Allah. Nah, di sini sudah masuk, ya ini sudah sempat saya entry, ngawur tapi ya ini bukan entry sebenarnya, karena kemarin hanya mencoba saja. Ya, ini saya kasih 90 semua, terus nanti klik simpan. Nah, maka di sini akan dapat informasi 8 data berhasil disimpan. Kemudian nanti untuk ulangan tengah semester begitu juga.
Ya, saya kasih nilai semuanya, kemudian ulangan akhir semester juga saya kasih nilai semuanya. Nah, kalau sudah nanti silakan kembali ya. Setelah kembali nanti untuk nilai sikap spiritual ya. Nilai sikap spiritual, nah di sini ini kan sudah ada ya isian di situ di panjenengan semua ya. Itu tinggal klik simpan aja nanti. Ya, tinggal klik simpan lah di sini ini kan nggak boleh sama ya. Jadi ini nanti panjenengan klik dan tidak boleh sama. Ini hanya formalitas saja. Ya, nanti akan kita ke depan akan kita perbaiki dan kita sesuaikan dengan SKL. Nah ini silakan diklik. Pokoknya 3 sheet ini tidak boleh sama. Selalu dilakukan sama sheet yang kedua dan sheet yang ketiga ini tidak boleh ada yang sama. Ya. Misalkan nanti silakan disesuaikan ya, disimpan. Kemudian sikap sosial juga tinggal centang. Nah ini. Syaratnya apa? Untuk sikap sosial ini, yang dicentang ini sama yang mulai meningkat, ini tidak boleh sama. Ya. Sama kayak tadi. Ya. Kalau yang tadi itu persis tidak boleh sama, kalau ini yang dicentang sama yang mulai meningkat ini tidak boleh sama. Nah, ini nanti langsung diklik simpan, nah, ini bisa berhasil disimpan. Nah setelah itu mungkin bisa masuk ke menu presensi. Nah, ini anak-anak kalau tidak ada tidak pernah hadir ya berarti ditulis saja tanpa keterangannya berapa kali pertemuan ya. Nanti silakan diklik simpan begitu ya. Nah, ini kan harus diisi 0 ya. 000 semuanya. Ini harus diisi semua. Kalau dia 0 ya berarti 0 semua nanti baru bisa disimpan. Jadi harus di-nolkan semua kalau seandainya adik-adik yang panjenengan bina itu hadir semua. Kalau ada yang nggak hadir ya silakan diisi di kolomnya masing-masing. Nah, setelah itu langsung saja untuk perkembangan prestasi dan catatan mungkin bisa dilewati, tidak perlu diisi. Langsung ke cetak raport ya, para kamen. Lah nanti untuk cetak raport panjenengan tidak perlu mencetak. Jadi yang nyetak kemarin disepakati adalah tim BPI SMP-IT. Saya hanya sekedar menjelaskan di sini. Nanti ketika dicetak rapotnya, ya ini yang S1, S2, S3 ini hanya cover depan aja, identitas dari menti kita atau identitas dari anak-anak yang kita bina, langsung kita ke raport ya. Dan nanti di sini langsung muncul ya. Nama sekolah ya, kompetensi peserta didik. Ini sikap spiritualnya tadi belum diinput karena ya selalu melakukan sikap jujur mulai meningkat ya. Kemudian memiliki akidah lurus 90, predikatnya A. Nah, yang muncul di deskripsi itu adalah KD yang kita isi. KD-KD yang tidak kita isi itu tidak akan muncul di deskripsi. Sehingga kalau mau deskripsinya itu bagus, maka semua KD yang kita ajarkan atau semua KD yang ada di buku JSIP tadi yang sudah kita inputkan itu ya kita nilai semuanya. Ya, ini nanti ekstrakurikuler ini nggak perlu, ya ketidakhadiran ini karena kita belum input. Nah ini nanti untuk wali kelas ya ini adalah nama panjenengan semua nanti yang tanda tangan adalah panjenengan. Ya. Nah saya kira kurang lebih seperti itu Ustaz Sada. Nanti kalau nge-save ya mungkin kamennya ingin mengarsipkan ya tinggal diklik di komputernya, Ctrl P begitu saja. Kemudian di sini ada tulisan adalah save as PDF ya. Di sini ada di save as PDF. Nah ini sudah, silakan diatur marginnya. Kalau mungkin mau ya, ini papernya bisa diatur kemudian di save. Nah insya Allah cukup seperti itu. Saya kira cukup mudah ya bagi teman-teman untuk mengentry nilai. Barangkali ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, saya persilahkan. Ini sudah ada yang raise hand. Sebentar. Stop. Oke, saya stop share dulu. Oke, yang raise hand boleh langsung mengutarakan pertanyaannya. Kak Niswan.
Oke, terima kasih Kak Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Sebenarnya untuk terkait dengan poin tip dari tes ini nggak ada masalah. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan waktu, Ustadz, Kakak, karena kami di SD itu juga mengentri 4 rapot gitu. Sama sih rapot SKL, rapot ibadah, rapot akademik, dan semuanya. Terkait dengan ini, apa ada sebuah schedule atau kebijaksanaan dari SMP sendiri? Karena jujur, rapot yang diisi ini hampir sama dengan rapot ibadah gitu loh. Jadi juga membutuhkan waktu yang banyak. Setidaknya ada sebuah kebijakan dari teman-teman SMP, terutama dari BPI-nya terkait hal ini. Mungkin itu saja Kak, untuk isi-isinya insya Allah tidak ada masalah. Oke, siap Kak Miswan. Nah, untuk waktunya ya, saya hanya bisa menjawab terkait waktu deadline pengumpulan atau entry nilainya. Itu sebenarnya untuk deadline-nya sendiri, kita pembagian raport di SMP IT itu tanggal 19. Ya. Sehingga kenapa kita segera sosialisasikan sejak sekarang, sehingga mungkin ada waktu sekitar 2 pekan ya, 2 pekan untuk mengentry. Dan yang panjenengan entry itu juga kita mencoba untuk mengurangi ya. Jadi dinilai praktik ya, nilai KI4, ya, nilai praktiknya itu kita cukup mengkopas saja, mengkopas dari nilai nilai pengetahuan, tapi nanti kita yang kopaskan. Jadi kita yang kopaskan sehingga panjenengan tidak perlu mengisi satu-satu lagi. Nah, monggo nanti untuk kebijakan pengisiannya, ya batas waktu pengisian mungkin nanti akan dijawab oleh Ustadzah Utami. Monggo Ustadzah Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengisian, insya Allah ini kan sebenarnya sudah mulai berjalan ya. Untuk tesnya, insya Allah akan selesai di hari Jumat ini. Jadi data untuk UTS 2 itu juga bisa. Terus untuk data dari wali kelas dan wali kelas ya tadi ada beberapa data dari wali kelas. Dan nanti kita akan share ke Kamen. Jadi kalau deadline-nya kemarin harapannya kita kan rapotan tanggal 18 ya. Rapotan tanggal 18. Kalau misalnya deadline-nya sepekan dari hari ini, itu apa masih bisa ya? Monggo, artinya kita bisa sepakati bersama. Kalau kemarin sih waktunya misalnya ini tanggal 8 berarti sepekan, jadi tanggal 15 begitu sudah selesai untuk entry-nya. Karena nanti harus dikombin lagi, artinya kita harus mengolah lagi kan yang tinggi SMP untuk mengkopas beberapa isian panjenengan. Pripun, monggo. Berarti gini Kak Ute dan Kak Jeffrey, untuk yang SD khususnya, kalau bisa pekan ini sudah dikirim, G. Jadi biar saya utamakan terlebih dahulu, agar pekan depannya saya fokus untuk SD-nya gitu. Jadi ini pekan ini saya masih ngoreksi. Jadi tak usahakan untuk yang BPI SMP IT saya dahulukan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ini orangnya visual banget gitu. Jadi tadi yang dijelaskan agak sedikit, mohon maaf ya saya agak sedikit sangru gitu, kurang paham. Jadi mungkin nanti dari UKUT atau Kak Jeffrey memberikan semacam juklaknya gitu ya, secara online juga nggak apa-apa saya baca nanti gitu. Saya ada kelemahan di situ gitu. Kalau mendengarkan penjelasan yang sifatnya online, saya agak-agak sedikit kurang paham gitu. Jadi mungkin nanti silakan dikirimkan ininya aja juklak atau apanya, saya baca sendiri agar lebih memahami untuk proses pengisian. Siap. Oke, nanti kita bikinkan sebagaimana di kesempatan-kesempatan yang lain di U-Learning dan lain sebagainya, biasanya kita juga akan bikinkan juklak di Word ya, di Word. Terima kasih Kak Miswan atas masukan dan pertanyaannya. Selanjutnya bareng-bareng di Labcam juga boleh ya Ustadz ya. Jadi boleh untuk teman-teman SMP IT bisa, atau mungkin yang lain juga pengen main-main ke SMP IT ya.
silahkan di Labcom. Jadi kalau di Labcom ini bisa nggak pakai hosting, tapi tetap nanti akan kita belikan ya. Kita belikan hosting karena 18 orang itu dari kakak-kakak SMA ya, sehingga kalau mereka harus ke sekolah, ke SMP IT mungkin terlalu berat ya. Nanti akan kita belikan sehingga bisa diisi di rumah masing-masing. Silahkan Ustadz Sultan, raise hand. Oke. Ya, tadi yang wali kelas itu ini pembina ya, pembina BPI. Pembina, ya. Oh, nanti otomatis terisi sendiri namanya gitu, yang di bawah itu. Itu nanti tanda Bagaimana? tangan, Ustaz. Tanda tangan. Oh, Oke. nggak ada namanya Tapi ya berarti. monggo nanti coba kita sepakati di tim BPI ya, apakah menggunakan nama-nama dari kakak-kakak mentor atau kita basisnya menggunakan nama wali kelas. Karena apa? Karena nanti kalau menggunakan kakak-kakak mentor kan tentunya terkendala jarak ya. Ini kan dalam hal sebenarnya formalitas ya. Artinya esensinya itu kan ada di penilaiannya. Kalau saya sih seperti itu. Nanti kita cari alternatif yang lebih mudah. Oke. Mending wali kelas. Iya, lebih mudah, Ustaz. Kelas. Nanti Itu ya. kalau seperti itu nanti berarti yang tanda tangan wali kelas. Biar sekalian termasuk juga amal yaumi kan ya. Sudah ada nama wali kelasnya. Dari Kak Hamim dan teman-teman yang lainnya, Kak Najem, Kak Hilya. Ya, tadi saya melihat Mbak Nabila Amanina. Ya, silakan mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, monggo. Ustadz Anwar, silakan Ustadz. Oke, ini apa namanya? Terkait nilai itu berarti kita tinggal entry aja kan? Kan sudah ada nilainya yang kemarin tuh. Dan satu nilai itu bisa untuk beberapa mapel Ustadz, karena kita mengujinya ya tadi itu. Untuk mapel nomor 1, 2, dan 6 itu ujiannya yang kita laksanakan pekan ini ya. Itu bisa digunakan untuk UTS dan UAS juga ya. Kita sudah ada 2 penilaian. Itu untuk mapel 1, 2, dan 6. Nah, untuk mapel 3, 4, dan 7 itu nanti penilaiannya dari wali kelas dan juga kita sebutnya adalah IJDS, Indeks Jati Diri Siswa. Dan yang mengisi itu nanti ada 3, siswa, orang tua, dan juga wali kelas, dan kemudian di rata-rata lah. Jenengan tinggal ngentri saja. Kakak-kakak mentor tinggal ngentrikan nilai saja. Nilainya dari kita. Iya. Gitu. Nah, untuk nilainya, ini kan terakhir ujiannya pekan ini ya, hari Jumat. Nah, nanti kita akan akan kumpulkan nilainya, kemudian kita share ke kakak mentor ya. Hari Senin ya, terakhir PAS. Enggak, yang BPI itu kan hari Jumat. Oh iya. Mereka ujiannya itu sesuai dengan jam BPI-nya. Oke, ada yang ingin ditanyakan Ustadz saja? Oke. Terakhir, untuk menambah semangat kita, saya coba share screen lagi ya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Nur Hidayah Solo ya. Jadi mereka juga mengisi rapot online ya, bukan online ya, ini dia basisnya adalah Excel seperti rapot sisipan SMPIT ya, berbasis Microsoft Excel. Jadi dia nanti ini harusnya kosongan, jadi mereka nginput sendiri ya, namanya siapa, nomor HP-nya, kemudian dia menginput nanti ini kan sudah di link ya. Nah, nginputkan nama anaknya ya. Ini nginputkan sendiri di sini ya. Guru PAI-nya siapa? Kemudian misalkan kembali ke menu lah. Nah, ini misalkan sama sebenarnya, ini kalau di kita menjadi KD ya, tidak berhubungan dengan jin. Agung nilainya 4. Ini. Nah, itu sebenarnya sama, cuma nanti skala kita menggunakan skala 0 sampai 100. Ya. Di mana nanti mereka hasil nilainya begini.
Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih sejarah. Jadi mereka tidak mengkopas langsung dari JSIT, di mana JSIT itu kan langsung akidah yang lurus, ibadah yang benar, ya. 7 SKL itu, jadi mereka membagi yang 7 itu jadi 4. Jadi sejarah kebudayaan Islam ini sepertinya sama fikih ini di wawasan luas, ya, wawasan yang luas. Ya, Al-Quran itu tadi di poin 5 itu kan ada di Al-Quran, hadis itu juga di wawasan luas juga ada. Kemudian akidah dan akhlak itu kan akidah yang benar, akidah yang lurus, ya, ibadah yang benar itu kan masuk di fikih ya. Akhlak itu kan termasuk yang tadi itu disiplin, mampu mengendalikan diri. Nah itu mereka membagi itu. Kalau kita kan tadi menggunakan hal yang sama di kurikulum JSIT. Karena apa? Karena saya kira di kurikulum JSIT itu sudah dipertimbangkan untuk di-share-kan karena kurikulum JSIT itu bisa diakses, bahkan diteliti oleh orang lain ya, diteliti oleh kalau versi Dr. Sukro Muhab kemarin itu sudah diteliti oleh mahasiswa doktoral dari luar negeri bahkan kurikulum dari JSIT. Salam. Oke, insya Allah seperti itu Ustazah. Nanti yang kakak-kakak mentor yang telat bergabung ataupun yang masih belum bergabung nanti bisa melihat di kanal YouTube dan juga nanti akan kita bikin panduannya, panduan pengisian raport BPI secara online sehingga bisa memudahkan panjenengan semua untuk mengisi. Jadi mudah-mudahan tidak pegel ya. Kalau saya guyonan saya yo salah yang ngajar nang Aluswa, rapotnya sampai 4 sampai 5 gitu. SMP punya 5 rapot gitu ya. Untungnya yang satu rapot kita nggak perlu ngisi karena anak-anak sendiri yang mengisi di aplikasi SMS, kita tinggal cetak rapot aja. Ya. Siap. Ya berkahnya ya, mudah-mudahan berkah. Nanti dapat ini bisa umroh semua, bisa naik haji semua. Amin. Ganjarannya akeh insyaallah. Oke, insya Allah itu kalau tidak ada yang didiskusikan, saya kembalikan ke Kak Hilal selaku Master of Ceremony pada pertemuan kita sore hari ini. Pada Kak Hilal, terima kasih atas waktunya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya jika ada kurangnya itu dari saya dan jika ada lebihnya itu semata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi memang tidak cukup kalau memang dijelaskan saja. Jadi nanti akan dibuatkan checklist juga sama Kak Jeffrey gitu. Kemudian tetap semangat buat kakak-kakak semua gitu. Karena memang di akhir semester ini kita banyak sekali tugasnya gitu. Yang kakak-kakak dari SMA masih PAS gitu. Yang kakak-kakak di SD, SMP, dan SMA masih punya tanggungan entry rapot dan lain-lain. Jadi rapotnya nggak hanya 1, tapi 5 lah itu. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita dan semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan agar tetap bisa beraktivitas gitu. Itu agenda kita hari ini terkait koordinasi penyampaian rapot BPI. Kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung saja mari kita akhiri koordinasi kita pada sore hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangka, say hello. Iya, semangat ya. Kakak. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ye, sama-sama. Sama-sama.